kabarnya pada pagi hari ini? Baik, cinta, Yesus. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik, cinta, Yesus. Puji Tuhan sekali ya Kak Eke, kita sehat semua. Ya, sehat semua. Kami juga berharap adik-adik yang di rumah juga sehat-sehat semua. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, adik-adik yang di rumah duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau nyanyi, Bapa ku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah secara live streaming ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami yang di rumah ya Bapa, agar mereka dengar-dengar akan firman-Mu ya Bapa, berilah mereka sukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni kesalahan kami yang sengaja kami perbuat ataupun tidak sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang semangat-semangat dong Kak Eke. Ya, buat adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya Kak. Iya Kak. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Besar-besar, tugas angkat dan girangkan
Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah Di tengah kita besar besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar besar besar. Oke Kak, sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi dong Kak? Sekarang kita mau bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Oh sambil menari Nah, juga iya, ya sambil kan Kak? menari. Ada yang di gerakannya. rumah juga buat gerakannya dan nanti semua menari. Betul sekali Kak Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Kenapa? kan menari seperti dan menari. Semuanya menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Tema kita minggu ini apa ya Kak ya? Tema kita hari ini judulnya itu untuk anak balita. Minggu ini kayaknya digabung semua ini Kak. Iya, semuanya Digabung. Digabung. Temanya turunnya Roh Kudus. Kudus. Ayat hafalannya dari mana Kak? Ayat hafalannya diambil dari Efesus 1 Ayat ayat 14. 14. Kita sama-sama baca ya Kak. Oke, 1, 2, 3 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau begitu kita mau nyanyi dong Kak tentang Roh Kudus. Tentang buah Roh Kudus. Iya, tentang buah Roh Kudus. Karena temanya Roh Kudus gitu ya Kak hari ini Kak. Iya. Pentakosta. Kita juga ada gerakannya adik-adik. Kalian ikutin kakak yang di depan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Setiap hari. Kita nyanyi sekali lagi, kasih sukacita.
di rumah sudah bisa duduk kembali. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan hati sungguh-sungguh kita angkatkan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, shalom buat adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Tetapi untuk pertama sekali kita mau berdoa dulu ya. Semuanya adik-adik yang berada di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan kepada kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Ajar kami Tuhan anak-anak KKR-Mu untuk dapat mendengarkan firman-Mu Bapa, untuk memakaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk mendengar dengan baik, supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah nanti, Tuhan yang terus menjagainya, Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita bagi anak tanggung dan anak kecil. Sudah bisa membuka firman Tuhan ya. Ambil Alkitabnya biar kita bisa bersama-sama membaca Alkitab. Untuk anak-anak yang masih balita, boleh dengarkan kakak-kakaknya juga membaca atau dengarkan kakaknya dari gereja untuk membacakan firman Tuhan. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan dari sini ya. Oke.
Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baiklah orang Yahudi itu penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seseorang kepada yang lainnya, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya. Shalom semuanya. Iya. Tadi kakak-kakak kita di depan sudah membawa pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Iya. Bagaimana Daud menari? Ya. Ketika roh Tuhan itu turun, ya, ketika Roh Kudus itu hinggap, bagaimana tadi hinggapnya? Ketika itu Roh Allah menyala-nyala seperti api, turun, ya. Kalau kita lihat api sekarang turun ada kebakaran kita pasti lari, ya. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus itu turun di atas murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dalam suatu ruangan, ya. Yang berada dalam suatu ruangan untuk mendapatkan Roh Kudus daripada Tuhan. Nah, hari Roh Kudus itu disebut dengan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Ada yang tahu? Ya, mungkin tahu ya. Ada kakak-kakaknya yang bisa bilang, "Oh, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit." Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ada juga yang mengatakan adalah hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Betul sekali, ya. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, kalau pada zaman dahulu Roh Kudus itu turun menyerupai lidah api, hinggap di atas kepala. Kalau sempat api yang hinggap di atas kepala kita, bagaimana? Saya takut, kebakaran, panas. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak terbakar. Mereka tidak terbakar sedikit pun, tidak kepanasan sedikit pun. Nah, jadi pada hari yang ke-50 itu
Roh Kudus turun di atas mereka dan mereka bisa berbicara dengan berbagai-bagai macam bahasa. Ayo, kalau kita cuman taunya bahasa 2 atau 3. Yang paling bisa 3 lah ya, bahasa Karo, bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Inggris. Ada yang mungkin juga 2. Hanya bahasa Indonesia dan bahasa Karo. Ada juga yang 1, cuman taunya bahasa Indonesia. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu berbagai macam bahasa mereka bisa mengerti. Ya, berbagai macam, tidak hanya 1, 2, 3, 4, tidak. Berbagai-bagai macam bahasa mereka mengerti. Dan mereka bisa menerangkan dengan baik apa maksud dari perkataan teman-temannya itu. Nah, bukan pintar, tetapi itulah dari Roh Kudus turun di atas mereka. Nah, untuk anak-anak KKR, ya, untuk anak-anak KKR, ya ada gambarnya tuh kakak-kakaknya tuh. Ya, mereka mendapatkan berbagai macam bahasa yang turun dari langit. Ya, ada lidah api di atas kepalanya. Ya, ada lidah api di atas kepalanya. Tetapi mereka tidak satu pun terbakar. Ya, kita lihat gambarnya itu. Mereka berbicara ya antara satu dengan lainnya tentang firman Tuhan. Mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya tentang firman Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya. Tetapi satu dengan yang lainnya tetap mengerti akan apa yang mereka ucapkan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang sudah menerima Roh Kudus? Ya, kalau minggu kemarin kita sudah diajarin sama kakak-kakak kita untuk selalu berdoa. Minggu kemarinnya tuh, minggu tanggal 16, kalau adik-adiknya ini ikut ibadah. Bagaimana cara berdoa? Tidak senggol kanan, tidak senggol kiri, tidak pegang depan, tidak pegang sana, tetapi lipat tangan, tundukkan kepala. Itu adalah salah satu contoh Roh Kudus itu sudah hadir pada diri kita. Nah, tetapi yang paling semuanya itu ada di Galatia, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tadi sudah dinyanyikan sama kakak-kakaknya, yaitu tentang buah-buah Roh Kudus. Tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itulah artinya kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ada buah-buah roh. Ya. Kita setia, kita mempunyai kasih kepada yang lainnya. Kalau dulu turun Roh Kudus itu melalui tiupan angin kencang dan lidah-lidah api, tetapi sekarang dengan perbuatan kita sudah menerima Roh Kudus. Bagaimana sih Kak? Ya, yang kecil, yang anak kecil, bagaimana cara berbicara kepada mamanya? Bagaimana cara berbicara kepada kakaknya, bagaimana cara berbicara kepada teman-temannya. Ya, kalau anak-anak KKR yang kelas tanggung biasanya sudah, apa sih kamu? Nah, bahasanya sudah begitu. Tapi kalau anak yang balita nggak mau. Mamanya juga belum bertanya apa-apa, jawabannya nggak mau. Nah, jadi mulai hari ini buat adik-adik yang berada di rumah, kita terima Roh Kudus itu pada hari ini
ya, kita terima Roh Kudus ini pada hari Pentakosta ini, kita buat dengan perbuatan kita. Kita mengasihi orang lain. Kita memberikan kelembutan pada orang lain. Ya. Kita memberikan kesabaran kepada orang lain. Iya, itu ada kakak-kakaknya sudah bikin tuh. Terima kasih ya kakak-kakak. Ada buah-buah roh. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apa 9 ya? Iya, ada 9. Ada 9 ya kak ya. Soalnya dari depan gak terlalu jelas nih. Ada 9 buah-buah roh. Ya, itu yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Itu yang kita pakai di dalam hidup kita. Walaupun sekarang masa pandemi, kita beribadahnya di rumah, tetapi kita melakukan buah-buah Roh Kudus itu di dalam lingkungan rumah kita. Ya, lingkungan keluarga kita. Bagaimana cara melakukannya? Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ya, ada kemurahan, ada kebaikan, damai sejahtera, ya, ada kelembutan dan penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri kita? Ya. Bagaimana cara kita menguasai diri kita? Kadang-kadang ya kalau anak-anak zaman sekarang kan, kalau dulu masih sekolah bersama-sama, kadang-kadang dia sering, bahasa sekarang itu lebih trennya membuli teman-temannya. Nah, kita harus sabar. Jangan kita balas orang lain membuli kita dengan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Lebih bagus kita doakan. Tuhan ajar aku supaya aku mampu. Tuhan ajar aku supaya aku lebih sabar lagi menghadapi teman-teman. Nah, ya. Jadi itulah tandanya kalau kita sudah menerima buah-buah Roh Kudus yang turun pada hari ini. Ya, itulah anak-anak Tuhan yang sudah menerima buah-buah Roh Tuhan. Jadi harapan kakak-kakaknya dari gereja, dari guru-guru KKR, anak-anak KKR Batam Center lebih sabar lagi, lebih setia lagi, lebih kasih lagi kepada keluarga, kepada teman saudara, ya, lebih sabar lagi untuk menghadapi masa pandemi ini. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini juga cepat selesai dan kita bisa beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya. Ya. Nah, untuk itu makanya kita harus selalu bersama-sama, ya, berdoa untuk mengabarkan Injil. Ya, kalau dulu kepada semua bangsa, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menyebarkan firman Tuhan itu kepada semua bangsa. Kalau kita kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita, ya, kita memberikan firman Tuhan itu, kita perbuat dengan perbuatan kita supaya apa yang sudah kita perbuat dapat mereka rasakan dengan baik. Dapat mereka lihat dengan baik, oh inilah anak-anak Tuhan. Jadi jadilah kita menjadi orang-orang yang disenangi Tuhan. Jadilah kita menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu setia, yang selalu kasih kepada teman-teman kami, keluarga kami Bapa, dan dapat melakukan semua apa yang Engkau ingini Bapa. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang setia, yang kasih kepadamu juga Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu pada hari ini bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Iya, untuk adik-adik yang berada di rumah, kita mau berdoa untuk doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat semua anugerah Tuhan kepada kami. Dan Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Pakailah persembahan kami ini untuk lebih lagi menyebarkan firman-Mu di dalam gereja kami. Dan juga pakai gereja-Mu untuk beritakan firman Tuhan lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat seluruh anak KKR kami dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Tuhan yang terus melindungi mereka, membimbing mereka Bapa. Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga dimanapun anak-anak KKR kami Bapa tetap berada dalam lindungan-Mu. Begitu juga dengan persekolahan mereka Bapa. Engkau yang membimbing Bapa, supaya di dalam persekolahannya, walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami tahu Bapa, kuasa Tuhan tetap mengajari mereka, membimbing mereka, dan memberikan roh-roh kepintaran pada mereka Bapa, sehingga walaupun masih online Bapa, apa yang diajarkan gurunya dapat mereka terima dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh guru KKR di Runggun Batan Center ini Tuhan. Engkau yang terus memberikan kepada kami kesehatan, Engkau yang terus membimbing kami Bapa, agar kami dapat membimbing anak-anak KKR kami dengan baik Bapa. Di dalam keluarganya juga Tuhan, Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga Tuhan guru-guru KKR lebih solid lagi dalam membimbing, mendidik anak-anak KKR kami. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk tim multimedia Bapa, yang setiap saat membantu guru-guru KKR dalam membuatkan ibadah ini Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka semuanya, memberikan rezeki yang berlimpah kepada mereka Bapa. Di dalam pekerjaan anak-anak multimedia juga Tuhan jagai. Begitu juga dengan organis kami Bapa. Berkati dia Tuhan, Engkau yang membimbingnya, Engkau yang memberkati mereka dalam studinya Bapa, supaya Bapa, anak-anak Tuhan lebih bersinar lagi di dalam memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai, tapi kita mau bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Buah Roh Kudus. Buat gerakannya ya adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebahagiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup di Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu Amin. di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.